Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang ada di Desa Gedong Sari RT 1 RW 1 Kecamatan Banjarjo Kabupaten Blora Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview di kandang kambing ini, ikuti terus channel kami dan tentunya jangan di skip ya guys, agar tidak gagal paham, karena ini sangat penting bagi peternak-peternak kambing yang bergerak dalam bidang breeding, terutama bagi yang pemula ya. Untuk yang senior-senior tentunya sudah hal yang biasa, dan tentunya kami mohon izin untuk berbagi juga. Baik guys, kita lanjutkan kegiatan kita kali ini. Dan bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, tentunya kami mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya, sehingga sahabat-sahabat bisa mendapatkan kiriman video dari kami secara gratis. Dan bagi sahabat-sahabat yang sudah subscribe, diucapkan terima kasih, teriring doa mudah-mudahan sahabat-sahabat diberi kemudahan di dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik guys, kita lanjutkan kembali liputan kita kali ini. Pada kesempatan yang baik ini kita akan memberikan tip ya, dan trik tentunya menangani indukan dan cempe pasca melahirkan. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menangani indukan dan cempe ya pasca melahirkan. Ini sangat penting sekali untuk diperhatikan ya, tentunya untuk sahabat-sahabat yang baru pemula ya dalam hal beternak kambing, khususnya yang bergerak dalam bidang breeding, agar apa yang kita lakukan itu tentunya sangat bermanfaat ya, baik untuk indukan maupun cempenya, sebab kalau tidak nanti akan berakibat fatal ya, berakibat kurang menguntungkan ya, bagi usaha yang kita lakukan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam menangani indukan yang baru melahirkan, seperti yang kita lihat di dalam gambar video ini. Indukan ini baru saja melahirkan, ini masih terlihat dengan jelas, ari-arinya masih menempel ya, belum putus atau belum keluar ya. Ini baru saja beberapa waktu yang lalu melahirkan 2 ekor cempe, sepasang jantan dan betina. Nah, ketika sudah melahirkan semacam ini, sudah kita bantu prosesnya melahirkan, tentunya langkah yang selanjutnya, yang berikutnya adalah menangani indukan dan cempenya, agar setelah melahirkan ini indukan dan cempenya bisa segera sehat, pulih kembali tenaganya untuk indukannya, dan untuk cempenya bisa segera mandiri ya, artinya bisa berdiri, kemudian minum sendiri, mencari susu indukannya. Nah, ini perlu langkah-langkah yang tentunya
perlu kita persiapkan dari awal ya, dari awal. Nah, baik guys, sekarang kita tinggalkan sebentar indukan kambing kita yang baru melahirkan tadi. Sekarang kita menuju ke gudang, ke tempat kita mempersiapkan segala sesuatunya. Di gudang ini, di belakang kandang kita ini, kita persiapkan segala macam keperluan, baik obat dan lain-lain yang kita butuhkan untuk kita beternak. Nah, ini hampir malam ya guys ya. Ini kebetulan agak mendung dan kelihatannya sebentar lagi juga turun hujan ini. Nah, ini gudang kita sekaligus tempat untuk kita mempersiapkan segala macam kebutuhan untuk kambing kita. Nah, ini yang pertama yang kita persiapkan tentunya kebutuhan untuk indukannya, ya, betinanya ya. Ini ada asam Jawa ya, asam Jawa yang sudah diawetkan. Ya, kita karena kebutuhannya sedikit, kita ambil secukupnya aja, ya sekira-kira aja lah sebanyak itu. Kemudian gula merah, ya, gula merah atau gula Jawa ya kalau di tempat kami namanya gula merah, ya cukup 2 butir saja atau dua apa ya, ya 2 buah lah, 2 buah. Kemudian garam secukupnya. Nah, ini garam grosok aja enggak apa-apa, secukupnya. Nanti kita tambahkan garam ini. Nah, setelah bahan-bahan ini terkumpul, kemudian kita siapkan tempat ini manci ya, yang sudah kita berikan air sedikit saja, nggak usah banyak-banyak biar cepat mendidih ya. Ya. Nah, kemudian air ini kita rebus di kompor ya. Jadi walaupun sederhana di gudang kita selengkapi juga dengan kompor kecil ya, kompor engkel. Ini untuk ya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak. Ya, kita nyalakan kompornya, kemudian tunggu beberapa saat supaya airnya mendidih. Ya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini airnya sudah mendidih. Nah, ini kita masukkan satu persatu bahan-bahan. Gula merah kita masukkan. Nah, kita masukkan semuanya, 2 butir ini gula merah. Kemudian ya asamnya, asam Jawanya juga kita masukkan sekalian ya, ini ya, kita tunggu beberapa waktu supaya bahan-bahan ini bisa lembut, menyatu, ya encer. Nah, kita aduk-aduk biar cepat larut tentunya ya. Nah, sudah ya, secukupnya aja. Nah, ini nampaknya sudah cukup larut. Nah, kita aduk ya pakai ya apalah, sendok atau apa terserah, yang penting bisa untuk mengaduk ya. Nah, ini kalau sudah, kita tambahkan sedikit garam ya guys ya. Kita berikan sedikit garam tadi yang sudah kita persiapkan. Ini ya 1 jumput saja lah, ya 1 sendok ya kira-kira ya, kita masukkan ya. Kemudian kita aduk lagi supaya garamnya menyatu, sehingga air ini campuran dari gula Jawa, kemudian asam dan sedikit garam. Nah, setelah itu nanti baru kita sajikan nanti. Tapi sebelumnya kita lihat dulu persiapan untuk cempe kita, untuk menangani cempe. Ya, yang pertama yang kita siapkan adalah sepet ya guys ya, sepet atau alat suntik ya. Nah, seperti ini ya, terserah ukurannya, bebas ya, yang tersedia aja.
Nah, yang penting masih bisa berfungsi dengan baik. Kemudian yang berikutnya, setelah sepet ini kita siapkan juga alkohol, ya, alkohol yang 70%, ya. Alkohol 70%. Kemudian setelah alkohol ini kita siapkan juga yang berikutnya, yaitu obat merah ya guys ya, obat merah atau yodium. Nah ini obat merah atau yodium. Nah ini peralatan dan obat ini kita peruntukkan untuk cempe nanti ya, kita aplikasikan di cempe nanti, karena dua ini, hal ini, alkohol dan betadin atau obat merah ini sangat penting sekali, ya, sangat penting sekali untuk mencegah risiko cempe kita terkena infeksi tetanus. Ya, tentunya nanti kita jelaskan. Nah, sekarang kita kembali ke larutan garam, larutan gula, garam dan asam tadi yang sudah kita dinginkan beberapa saat. Sekarang kita pindahkan ke ember. Nanti akan kita berikan ke kambing kita, ke indukannya. Nah ini ya, maksudnya kita beri gula, larutan gula, asam dan garam ini adalah untuk mempercepat pemulihan tenaga ya guys ya, karena indukan yang habis melahirkan itu kan tenaganya banyak yang keluar ya, tidak jauh berbeda dengan manusia tentunya ya. Kalau habis melahirkan kan fisiknya lemah ya, perlu dipulihkan ya tenaganya. Nah untuk kambing ini kita pulihkan salah satu tenaganya dengan larutan gula tadi. Nah, ini kita tambahkan sedikit air dingin karena ini masih agak panas, tambahkan sedikit aja supaya tidak terlalu panas. Nah ini kita terus setelah dirasa cukup, nah, kemudian kita berikan kepada indukannya ya, supaya tenaganya cepat pulih. Jadi maksudnya itu untuk mempercepat pemulihan tenaga indukan yang baru melahirkan, karena kan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, banyak keluar tenaga, juga darah tentunya yang keluar. Nah ini perlu kita beri asupan ya, tambahan berupa air gula ini supaya menambah staminanya. Ini maaf guys, ini hari-harinya masih nempel ya, jadi masih nempel, belum keluar karena ini baru saja melahirkan ya guys ya, jadi belum tuntas ini, hari-harinya masih nempel, belum keluar. Biasanya menunggu beberapa waktu nanti baru keluar. Ini cempe kita yang baru dilahirkan, sudah nampak sehat ini, sepasang jantan dan betina. Ini. Baik guys, kita tinggalkan dulu indukannya. Sekarang kita ke cempe kita tangani cempe kita. Nah tadi sepet tadi kita gunakan untuk mengambil ini alkohol ya, kita gunakan untuk mengambil alkohol. Kita ambil alkohol secukupnya ya guys ya, kita ambil secukupnya dengan sepet ini ya. 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 Nah sekarang kita masuk ke kandang, kemudian kita tangani cempe kita ini. Nah ini kita berikan alkohol di tali pusarnya ya guys ya. Nah, tali pusarnya kita beri alkohol 70%. Ini supaya tidak terkena infeksi ya, terutama tetanus ya guys ya, yang sangat mematikan. Ini banyak kasus terjadi
cempe yang baru lahir kemudian tidak mendapatkan penanganan yang benar, ketika sedang lucu-lucunya mereka berlari-lari, ya tiba-tiba kaku badannya, nah itu terkena tetanus. Itu salah satunya masuk dari tali pusar ini. Nah setelah itu kita berikan obat merah, ya, kita oleskan obat merah. Jadi setelah kita sterilkan dengan alkohol 70% secara menyeluruh di tali pusarnya, kemudian kita berikan obat merah, ya, obat merah dengan tujuan supaya luka di tali pusar itu cepat mengering, cepat cepat kering lah ya, dan yang jelas tidak dihinggapi lalat, ya, tidak dihinggapi lalat, karena kalau dihinggapi lalat itu risikonya nanti juga sama dengan tetanus, ya, tentunya akan dijadikan sebagai sarang untuk meletakkan telur lalat sehingga nanti akan menjadi sarang belatung. Itu sangat berbahaya dan merugikan tentunya karena akan berisiko pada kematian juga untuk cempe kita. Ini sama, ya, ini kita tangani. Ini agak yang jantan ini guys, biasanya agak berontak ini sudah, walaupun masih kecil tapi sudah kelihatan. Kalau jantan itu agak, ya, tenaganya agak beda dengan yang betinanya, sama. Jadi kita beri perlakuan cempe kita ini untuk tali pusarnya itu dengan alkohol dan obat merah. Jangan lupa ya guys ya, alkohol dan obat merah. Insya Allah dengan alkohol dan obat merah itu cempe kita bisa terhindar dari tetanus, ya, yang tadi sudah kita sampaikan, kaku ya, biasanya lehernya, kakinya itu kaku, itu tanda-tanda kena tetanus. Kemudian setelah kita beri penanganan, jangan lupa secepatnya ya guys ya, secepatnya kita berikan kolostrum, ya, kolostrum susu pertama dari induknya. Jadi cempe yang sudah kita tangani tadi, kita beri obat merah, kita beri alkohol dan obat merah, segera dibantu untuk menyusu induknya, karena ini susu pertama yang kita kenal dengan kolostrum, ya. Susu pertama ini sangat penting untuk cempe karena susu pertama atau kolostrum ini mengandung antibodi, ya. Jadi sangat penting untuk kesehatan cempe kita, karena biasanya kalau sudah minum susu pertama atau kolostrum yang agak kental ya guys ya, warnanya agak kekuning-kuningan itu, kental sekali itu, biasanya cempe itu akan segera berdiri, ya, punya kekuatan gitu, sehat, ya, sehingga langkah berikutnya sudah bisa mencari minum sendiri ke induknya. Tapi ya harus 1-2 hari harus dibantu tetap, ya, dibantu untuk bisa mencari minum ke induknya. Nah ini seperti yang kita sampaikan tadi, yang sudah diberi susu kolostrum ini sudah mulai berlatih berdiri ini. Nah ini walaupun belum sempurna, ya, sudah mulai berlatih untuk berdiri ini, ya, walaupun masih bergoyang-goyang berdirinya. Jadi penting sekali guys, ya, penting sekali kolostrum ini. Jadi jangan sampai, kalau bisa jangan sampai lebih dari 2 jam, ya, jangan sampai lebih dari 2 jam pasca cempe itu dilahirkan. Jadi segera berikan kolostrum, susu pertama dari indukannya, karena dengan mengkonsumsi kolostrum itu cempe itu selain mempunyai kekuatan dari air susu induknya, juga kolostrum itu mengandung antibodi yang sangat dibutuhkan oleh cempe kita, ya, ibaratnya kalau manusia ya imunisasi gitulah, imunisasi. Selain itu juga induknya biar tidak kehilangan naluri untuk menyusui anaknya. Sebab kalau terlalu lama
tidak disusukan, bisa jadi induknya itu malas ya untuk memberikan air minum atau susu kepada cempenya karena kehilangan nalurinya, maka segera berikan itu. Nah, sehingga dengan memberikan air susu ke cempenya, induknya ini biasanya juga menjilat-jilat cempenya sehingga nalurinya semakin kuat untuk mengasuh anaknya. Nah ini yang satunya juga sudah mulai berdiri guys, itu setelah diberikan minum sudah mulai berdiri. Nah, ini, ya, tapi masih lemah karena baru aja melahirkan, masih beberapa waktu, tapi sudah alhamdulillah ya, sudah mulai latihan berdiri ya. Nanti beberapa saat lagi setelah kering ya, bulu-bulunya kering, saat diberi air minum susu induknya itu biasanya sudah bisa berdiri. Nah ini kalau lebih bagus lagi kalau ini diturunkan ya guys ya, diturunkan di tanah itu lebih bagus lagi karena induknya lebih leluasa dan cempenya juga lebih leluasa untuk menapak, itu lebih leluasa dibandingkan dengan kalau di atas seperti ini karena masih licin ya. Tapi kondisi hari ini, sore ini di tempat kami hujan ya guys ya, hujan ya, sehingga tidak memungkinkan untuk kita turunkan karena kandang kita itu terbuka ya, terbuka, maka tidak kita turunkan. Nah, dan kebetulan juga kemarin ini juga baru saja melahirkan ya, mungkin 1 pekan yang lalu ini baru saja melahirkan, tapi satu ekor cempe jantan ini, dan sebelahnya ini nah, udah sehat. Kalau ini yang baru saja ya, melahirkan. Nah, ini sudah mulai latihan mencari puting dari induknya, sudah mulai latihan. Nah, induknya juga masih capek ini, kelihatan baru aja melahirkan 2 ekor, tentunya sangat menguras tenaga ya. Nah, karena itu perlu segera kita bantu, kita pulihkan tenaganya dengan cara seperti tadi yang sudah kita sampaikan, berikan larutan gula merah, asam jawa, dan sedikit garam. Kita rebus, setelah mendidih tercampur semuanya, kemudian dibiarkan agak dingin, kita tambahkan air sedikit dalam posisi hangat-hangat, kita sajikan, kita berikan kepada indukan kita. Nah, sehingga indukan ini bisa mengkonsumsi air gula ini. Nah, dengan mengkonsumsi air gula itu harapannya tenaganya segera dapat pulih kembali ya, sehingga bisa memberikan asupan ASI kepada cempe yang baru dilahirkan. Nah, ini cempenya sudah mulai latihan berdiri yang jantan, dan ketika cempenya ini belum bisa berdiri dengan sempurna, masih lemah ya guys ya, itu kita sediakan juga box ya guys ya, box seperti yang terlihat di belakang induk itu ada box untuk cempe, itu bisa kita siapkan. Itu maksudnya sebelum cempe kita itu benar-benar sehat, mampu berdiri dengan baik, nah, itu kita masukkan ke dalam box itu, maksudnya supaya tidak terinjak oleh induknya atau tidak tertimpuk ya, oleh induknya. Nah, karena kalau masih lemah, belum bisa berdiri, terutama malam hari, itu kalau kita tidak masukkan ke dalam box cempenya, itu ada kemungkinan ya, cempenya akan terinjak atau tertimpa oleh induknya, sehingga ada juga risiko
rawan kematian untuk cempe kita. Maka untuk sementara beberapa waktu setelah diberikan air minum, kolostrum, kemudian cempe belum bisa berdiri dengan sempurna, masih lemah, kita masukkan ke dalam box kecil itu, tapi masih dalam satu kandang dengan induknya, sehingga induknya masih dekat, masih bisa menjilat-menjilat gitu guys. Langkah berikutnya yang terakhir ini tentunya segera kita berikan asupan makanan kepada indukannya ini, terutama hijauan pakan yang sangat berkualitas tentunya ya guys ya, yang sangat bagus, yang sangat baik untuk mengganti energi yang baru saja dikeluarkan oleh indukan kita. Nah, ini kita berikan hijauan campur-campur ya guys ya. Nah, dan juga segera kita berikan pakan penguat ya, comboran ya, kita berikan comboran berupa ampas tahu, kemudian dedak, kemudian polar, konsentrat ya, kita campur, kita beri air sedikit hangat-hangat, kita berikan. Nah, setelah dimakan comborannya itu, kemudian kita berikan hijauan ini ya. Hijauannya upayakan cari hijauan yang bagus ya, misalnya seperti di tempat kami ini ada rumput odot, kemudian pekcong, daun gamal, kemudian keliri sidi, dan yang lain-lain. Nah, kita berikan sedikit-sedikit, kita campur supaya asupan nutrisinya bisa terpenuhi ya. Dengan pemberian hijauan yang cukup variatif ini, harapannya selain indukannya itu cepat pulih kesehatannya, bisa segera pulih kembali kesehatannya, kekuatannya, juga diharapkan air susunya itu bisa lancar dan produksinya sangat banyak begitu kalau hijauannya terpenuhi. Nah, kita berikan hijauan yang macam-macam ya. Dan kalau bisa selama ari-arinya itu belum keluar, itu berikan daun randu ya guys ya. Tapi di tempat kami agak susah ya cari daun randu, atau kalau tidak ada ya daun bambu ya, bambu apus ya, kalau di tempat kami namanya bambu apus. Tapi karena ini kondisinya hujan, di belakang itu juga ada ya sebetulnya bambu apus, tapi karena hujan ya tidak kita berikan, kita ganti yang lain. Insya Allah dengan pemberian asupan yang sangat bagus ini, ari-arinya nanti bisa segera keluar ya. Dan tentunya selama belum keluar kita tunggui supaya keluar, nanti kalau sudah keluar kita bersihkan ya, supaya tidak dimakan oleh indukannya ya. Ini guys, sementara yang bisa kita sampaikan review kita, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan hiburan kepada saudara-saudaraku semuanya. Dan apabila dalam peliputan ini ada salah kata, kurang sempurna gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Sekian guys, jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.